Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nama saya Erik Walten, pendamping PKH Kecamatan Kebesar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Di sesi ini saya akan menjelaskan sedikit tentang stunting dari modul 3, sesi 3, yaitu mendukung kebutuhan sehari-hari ibu hamil. Halo, selamat siang, selamat datang. Hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Terima kasih pula untuk waktunya. Oke, bagaimana? Semua baik-baik? Hari ini kita mulai belajar di modul 3. Pada sesi 3 yaitu mendukung kebutuhan ibu hamil sehari-hari. Jadi mendukung kebutuhan sehari-hari dari ibu hamil. Bagaimana Bapak Ibu sudah buat tabel janji diri? Boleh saya lihat? Kalau sudah, oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama ini. Terus yang belum buat, ada enggak? Tidak apa-apa. Kalau yang belum buat, nanti disesuaikan saja yang. Ya, mungkin besok juga masih ada pertemuan, nanti saya lihat besok. Jadi tidak ada masalah, tidak buat tidak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak buat sama sekali, Pak. Bu, toh kita harus buat. Jadi hari ini kita belajar tentang modul 3, sesi 3, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu hamil atau mendukung. Jadi begini Bapak Ibu, untuk materi ini mendukung kebutuhan sehari-hari ibu hamil seperti menyediakan makanan yang bergizi, makanan yang bergizi yang cukup, maksudnya makanan yang cukup bergizi untuk kebutuhan makan dan minum sebagai seorang ibu hamil. Jadi kita harus menyiapkan ya, dari seorang suami harus memperhatikan kebutuhan makanan dari ibu hamil. Jadi kita tidak boleh makan yang instan-instan, tidak boleh. Kayak mie, ikan kaleng, itu tidak boleh sama sekali. Jadi kita harus makan yang bergizi seperti makanan yang mengandung karbohidrat, protein, nabati, hewani, terus mineral. Ya, itu harus terpenuhi. Jadi makanan ibu hamil selalu diperhatikan. Jangan ibu hamil makan sembarang, jajan-jajan, itu kan makanan instan semuanya, itu tidak baik bagi kehamilan dan janin. Maksudnya untuk janin. Itu nanti mempengaruhi mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ya, bisa dibilang stunting. Memang ketemu masih ada di modul stunting. Tapi hari ini kan kita belajar tentang modul 3, sesi 3, yaitu mendukung kebutuhan sehari-hari ibu hamil. Terus di sini tentang makanan seorang ibu hamil yang harus kita perhatikan itu Bapak Ibu, itu tentang karbohidrat, yaitu nasi, mungkin sagu, makanan pokok ya. Itu harus ya yang baik, yang bersih lah. Terus sayur-sayuran harus ada. Terus lauk seperti ikan, ayam. Terus ibu hamil juga harus diberi obat penambah darah, tablet penambah darah. Jadi ibu hamil kan kadang-kadang dia energinya berkurang, darahnya kan berkurang. Jadi bapak-bapak harus perhatikan ibu hamil dalam hal penyediaan tablet tambah darah. Di situ juga harus Bapak Ibu, kita harus perlu tahu bahwa minum obat tambah darah itu sangat penting untuk kelanjutan proses kehamilan itu sendiri. Untuk ibu hamil sendiri harus minum obat pil atau tablet tambah darah biar menambah energi. Ya, si kurang-kurangnya darah bertambah lah. Bagaimana? Atau menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang bisa
menjelaskan lebih rinci tentang pel tambah darah, mungkin di sini ibu-ibu paling sudah pernah lah, saya yakin pernah, yang sudah hamil pertama 2 kali bahkan 3 kali kan pasti pernah minum pel tambah darah. Ya seperti itu harus, tapi itu memang wajib ya. Kalau memang tidak terjadi kendala apa-apa ya tidak apa-apa, cuman diwajibkan untuk meminum pel tambah darah. Untuk mempengaruhi mungkin suatu waktu ibu mau melahirkan kan, bersalin kan mungkin pusing apa atau itu kan kurang darah, itu kan berpengaruh Bu. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa pel tambah darah itu juga penting saat ibu hamil. Itu adalah kebutuhan dari ibu hamil. Terus tadi makanan sudah, makanan bergizi ya. Terus minum susu juga ya sangat penting sekali-sekali ya. Minum susu. Kalau susu ada setiap hari ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada ya sering-sering saja baru minum susu. Oke. Terus kemudian tentang lauk. Lauk itu ikan yang segar. Jangan makan ikan kaleng. Ikan kaleng kan makanan instan. Jadi harus beli ke pasar. Atau mungkin Bapak bisa mancing ya, mancing di laut. Itu kan memenuhi kebutuhan ibu hamil dalam hal pemenuhan makanan dan minuman. Atau mungkin kadang-kadang bisa makan ayam ya, kalau ada ayam makan ayam. Itu kan vitamin, mineral, terus protein hewani ya, maaf ya, mungkin seperti itu. Untuk kemudian ini tentang kebersihan diri dari ibu hamil. Jadi kita juga harus memperhatikan ibu hamil dalam hal kebersihan dirinya sendiri. Jadi dalam keluarga harus semua bekerja sama untuk selalu mengingatkan kepada ibu hamil agar tetap menjaga kebersihan dirinya. Mungkin salah satu contoh seperti ibu hamil harus mandi terus ya kan, bersihkan dirinya terus menjaga kebersihan dirinya agar jangan kuman-kuman masuk, maksudnya kan begitu. Pada saat persalinan kan tidak ada infeksi dan lain-lain. Itu sangat penting bagi ibu hamil. Jadi kebersihan diri bagi ibu hamil itu sangat penting. Itu menghindari terjadinya infeksi dan lain-lain yang tadi seperti saya sudah bilang awal tadi ya. Terus ya lanjut yang kemudian untuk kebersihan diri sudah, terus faktor lingkungan juga harus mendukung kebersihan lingkungan juga ya Bapak Ibu ya. Harus ada penyediaan jamban, WC, kamar mandi biar ibu hamil dia tidak repot, maksudnya ibu hamil dia punya fasilitas kan terpenuhi, dia tidak repot ke sana kemari, maksudnya cari jamban harus ke jamban umum yang mungkin jaraknya jauh. Terus Bapak Ibu kalau ibu hamil harus diajak jalan, maksudnya olahraga jalan aja toh, supaya kakinya jangan bengkak, daripada tinggal di rumah terus duduk-duduk terus, itu mempengaruhi. Jadi harus ibu hamil, apalagi hamil yang udah ke bulan-bulan yang ke 8 atau 7 atau 8, 9 harus banyak jalan biar proses bersalinnya lancar. Istilah ya bidan-bidan, kader-kader kan biasanya bilang seperti begitu. Jadi tidak usah duduk terus, harus banyak jalan, banyak bergerak. Tapi jangan bergerak yang bekerja keras gitu, tidak. Bergerak yang seperti ya jalan, olahraga kecil-kecilan di rumah lah, atau mungkin jalan di lingkungan kompleks dan lain-lain. Oke, mungkin itu sedikit gambaran tentang materi kita hari ini, modul 3 sesi 3, yaitu mendukung kebutuhan ibu hamil sehari-hari. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih.